Muncul lagi nih isu bahwa ternyata ada ingon-ingon lain ya, dan itu artis yang ramai kemarin dibahas yang diduga itu adalah Aura Kasih. Topik lama yang sempat tenggelam kembali naik ke permukaan setelah publik ramai mengulik jejak digital para figur publik. Di tengah isu dugaan hubungan terlarang Aura Kasih dan Ridwan Kamil, perhatian netizen yang berbakti justru tersedot pada pernyataan lawas Aura Kasih yang kembali viral. Potongan video dari podcast bersama Deddy Corbuzier memperlihatkan Aura Kasih mengulas pandangannya soal perempuan yang menjalin hubungan dengan pria beristri atau pelakor. Pernyataan tersebut kembali disebarkan dan diperdebatkan, seiring publik mengaitkannya dengan isu perselingkuhan yang sedang hangat dibicarakan. Dalam pembahasannya, Aura Kasih menilai tindakan tersebut tidak bisa dilihat secara hitam putih. Ia menegaskan bahwa hubungan dengan pria beristri jelas salah jika dilandasi niat mencari keuntungan materi. Namun, pernyataannya memicu kontroversi ketika ia menyebut situasi bisa berbeda jika hubungan itu muncul dari perasaan saling suka yang tidak direncanakan. Menurutnya, manusia tidak selalu mampu mengendalikan rasa yang tumbuh secara alami. Pandangan inilah yang memancing reaksi keras netizen yang budiman, karena dianggap seolah memberi pembenaran terhadap pelakor. Video lawas itu pun kembali jadi bahan perdebatan panas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hubungan asmara Ridwan Kamil dan Aura Kasih kini semakin mencuat ke publik. Bagaimana tidak, inisial nama, jalan-jalan ke luar negeri yang mereka posting ke media sosial kini telah terungkap. Dan untuk sekarang, apakah seorang Aura Kasih akan ikut terseret kasus hukum yang sedang dijalani oleh Ridwan Kamil? Banyak kan, bang komentari dong itu pejabat yang lagi viral, artis dan lain-lain. Kamu udah pernah sih sebenarnya dia, cuman di case dia sebelumnya ya. Kan sering banget gue bilang kalian nih buat para wanita yang mengagung-agungkan dan menyembah lakinya, suaminya, romantis lah, setia di rumah, pergi bareng, gak pernah kok bang. Hey, bisa, kan udah gue bilang cowok susah sih, di antara 1001 mungkin yang setia. Itu aja kan dia jalan-jalan bisa loh, sambil bawa keluarganya dia nemuin itu. Banyak kejadian. Itu dulu yang selebgram, seleb TikTok itu juga dulu yang kasus Gayung juga begitu kan. Jadi kalian buat wanita-wanita gak usah terlalu percaya diri suami kalian itu setia ya. Laki-laki itu tuh kayak belut tuh, kalian belut licin guys. Jadi kalau misalnya kalian sekarang merasa suami kalian baik-baik saja, gak pernah ngapa-ngapain, pergi-pergi sama aku, pintar mereka. Sepersekian detik bisa loh mereka selingkuh. Jadi untuk cewek-cewek di sini semua, kalian nggak usah iri itu ngelihat kayak misalnya artis atau misalnya pejabat atau influencer yang mengekspos kemesraannya dan kalian iri. Nggak usah iri. Di belakang mereka bermain semua itu ya. Dan buat kalian juga yang jangan kepedean tuh, banyak banget tuh kan gue lihat, misalnya gue bikin video kayak gini tuh ada yang komen, alhamdulillah 10 tahun aku menikah sama karena kamu nggak tahu aja di luar dia kayak gimana, belum ketahuan. Ntar ketahuan baru ternyata selama ini aku itu. Makanya gue bilang kalian buat cewek-cewek itu ya jangan, nggak usah percaya ya, laki-laki nggak ada yang bener, jarang sih ada. Memang semua laki-laki jahat enggak, ada tapi 1 banding 1000, trust me. Ini mah sekarang ini memang duar sih, kalian lihat kan semua diembat semua. Barudak akhirnya Kang Emil membuat permohonan permintaan maaf ya. Kalian baca aja lah ya, dia memohon maaf kepada semuanya. Dan ada ini nih satu poin yang bikin salfok ya, dimana dia mengakui bahwa selama pernikahannya 29 tahun dia banyak melakukan kekhilafan. Dan apa cenah coba yang tidak seharusnya terjadi? Yah bener ya, ini tidak seharusnya terjadi. Kalau misalkan kemarin setorannya nggak berhenti kalau kemarin setorannya nggak berhenti ya, ini si Lisa nggak bakalan pernah muncul ya. Dan juga kita nggak bakalan pernah tahu bahwa ternyata
Akang ini suka memajukan UMKM. Sebenarnya isu tentang rumah tangga Akang ini sempat mereda ya, cuman kembali rame setelah Ibu Cinta tiba-tiba menggugat Akang ya. Dan setelah ada gugatan ini, muncul lagi nih isu bahwa ternyata ada ingon-ingonan lain ya. Dan itu artis yang ramai kemarin dibahas, yang diduga itu adalah Aura Kasih. Kenapa dia? Ya soalnya banyak cocok loginya lah ya. Kalian juga tahu sudah berseliweran di media sosial juga. Nah, berhubungan ya dengan isi komentar yang ada di postingan terbarunya Akang ini ya, pantun-pantun, dimana kan sebelumnya ya beredar tuh jejak digital Kang Emil ya di X yang dulu mah Twitter, yang membuat pantun-pantun yang membawa nama Aura Kasih. Dan salah satunya yang bikin salpok itu pantun yang ada salah satunya menyebut asak, air, cucu. Itulah pokoknya mah kalian juga tahu lah ya. Sebenarnya mah orang bukan bermaksud julid ya, cuman gimana ya, yang kita tahu selama ini kan bahwa beliau ini ya dikenal dengan citra yang humoris, terus penyayang keluarga, selalu kompak dan lain-lain lah ya. Nah, tapi ternyata di belakang itu ada sesuatu hal yang ternyata ya seganas itu. Dan intinya apa? Intinya kita tidak bisa melihat, menilai seseorang dari luarnya, perlakuannya ataupun mukanya ya, karena apa yang ada di dalam isi hatinya kita tidak tahu ya. Kelihatannya mah baik itu, padahal nama ya hati nama misalkan teh apa gitu ya kan. Apalagi kalau sifat-sifat itu kan bisa disembunyikan ya. Salah satunya ini contohnya ya, dia kan memancarkan citra positif lah ya, tapi di luaran itu ada juga negatifnya gitu loh. Ya pokoknya mah gitu lah ya. Gue tuh kasihan ya sama Pak RK ya, Pak Ridwan Kamil. Kenapa diporotin sama 3 cewek sekaligus gitu? Lisa Mariana, Aura Kasih, dan dengan kabar Ayu Aulia ya. Bukannya apa-apa Pak Ridwan Kamil ya. Gue pernah bikin konten ini 5 zodiak cewek yang pintar morotin cowok. Bulan Mei kemarin gue bikin konten ini gitu loh. Terbukti nggak guys? Terbukti. Lisa Mariana, yang gue tahu pertama tuh kemarin tuh Lisa Mariana kayak yang duluan ya. Dia Taurus. Kemudian keluarlah nama Aura Kasih. Aura Kasih apa zodiaknya? 26 Februari 1987 lahirnya. Pisces. Ya, masuk gak di daftar gue? Masuk. Terus Ayu Aulia, apa zodiaknya? 5 Februari 1993 kalau nggak salah lahirnya. Aquarius. Masuk gak daftar gue? Masuk. Gue ya, gue tuh udah tahu banget sifat-sifat zodiak. Makanya gue tuh bilang ini loh 5 zodiak cewek yang pintar morotin orang besar gitu. Bukan morotin driver ojol, bukan morotin ketua RT, dia morotinnya sekelas gubernur, pejabat, menteri gitu loh. Ya, ini zodiaknya. Bener kan? Iya. Makanya gue ngikik-ngikik aja gitu loh kemarin tuh. Keluarlah nama Aura Kasih, keluarlah nama Ayu Aulia setelah Lisa Mariana ya. Masukkan di daftar 5 zodiak yang gue bilang. Iya, makanya jangan raguin gue deh. Kalau urusan watak zodiak gue paham banget gitu loh. Kalau kalian yang bilang enggak, gue nggak gitu, ya karena lu nggak punya kesempatan dan lu nggak punya tampang buat morotin gitu loh. Lu nggak punya badan juga buat morotin dan nggak punya nyali terutama tuh. Terus yang gue pengen sorotin antara Aura Kasih dengan Ridwan Kamil gitu. Pak RK tahu nggak kalau Ridho Kasih itu Pisces Februari gitu loh. Pisces Februari itu nggak suka sama cowok yang banyak ngomong, yang ngomong terlalu soft spoken, nggak suka. Dia tuh cuma mau duit lu aja Pak Ridwan Kamil, duit lu doang. Yang dia kangenin sama lu itu cuman humornya gitu loh. Karena Pisces Februari itu suka sama cowok yang humornya tuh bener-bener gembesin gitu loh. Dan juga nggak terlalu banyak ngomong gitu. Dia nggak suka sama cowok yang terlalu banyak ngomong gitu. Kayak Pak RK. Libra kan banyak ngomong, suka so asik gitu. Nah itu Pisces itu nggak suka sebenarnya. Itu duitnya doang Pak RK. Duit kamu aja yang diambil sama Aura Kasih itu duit aja. Jadi kalau Pak RK merasa Pak RK itu spesial bagi Aura,
Enggak, status yang dia bikin itu cuma untuk menggait kamu karena Pisces ini tahu kalau cowok ini suka sama dia tuh tahu, Pisces tahu. Dan Pisces tuh nggak akan menyukai cowok yang suka lagi sama dia, ya. Pisces itu suka tantangan, dia suka bad boy. Ya, dia nggak suka sama cowok yang gampang ditaklukin, nggak suka. Dia suka sama cowok yang sulit untuk ditaklukin. Pisces ini suka sama cowok-cowok red flag, suka sama cowok-cowok yang bandel gitu. Kalau yang begini-begini yang gampang ditaklukin ke PRK mah nggak suka, emang duitnya aja gitu PRK.